Bahasan seputar balik layar, cerita perjuangan dan pengalaman talenta di industri kreatif Indonesia. Selamat datang di Kolektif Kreatif, sosok bertalenta di balik karya barengan sama aku Indi Arisa. Nah, hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial ya. Beliau adalah seorang manajer handal yang banyak banget nama-nama artis besar di Indonesia yang berada dalam naungannya. Dan ternyata beliau juga adalah founder dari Avatara 88, artis manajemen, dan beliau akan jadi teman ngobrol kita untuk hari ini. Kalau gitu langsung aja, inilah dia Sulung Landung. Hai Indi. Hai Kak Sulung. Terima kasih udah diundang sini. Iya, silakan Terima kasih. duduk. Ih, seru banget deh karena ini Indi pasti bakalan banyak ngulik-ngulik Kak Sulung ya. Kak, by the way sebelumnya juga Indi mau bilang juga nih, ternyata podcastnya sangat-sangat inspiratif. Terima kasih. Dan juga banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu, terutama kan orang selama ini taunya kalau entertainment industry itu is all about depan layar gitu ya, artisnya, padahal di balik layarnya ada orang yang sangat hebat yang berjibaku juga gitu kan ya. Dan seru banget episodenya juga banyak banget ngundang-undang orang-orang sesama balik layar lagi gitu kan Betul, ya. betul. Orang-orang balik layar yang ada di belakang big names gitu. Betul. Nah, Kak boleh dong diceritain Iya. dulu, ini kan Kak Sulung ini adalah salah satu orang di balik suksesnya nama-nama seperti Nicholas Saputra, terus Lukman Sardi gitu ya, Julie Estelle yang kemarin baru married juga ya. Betul. Congratulations, salam Terima buat kasih Kak ya, Julie saya Estelle. sampaikan salamnya ke Julie. Terus juga sang kakak tentunya Cathy Sharon, udah gitu ada Morgan Oey juga, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Kak, itu tuh sebetulnya memang cuma segitu atau lebih banyak lagi? Dan itu gimana sih sebetulnya manage-nya? Apakah pusing nggak tuh? Terima kasih Indi. Jadi sebenarnya selain tadi nama-nama yang kamu sebut, aku juga memanage beberapa talent juga. Jadi seperti Vino Gabastian, Adinia Wirasti, Cathy Sharon tadi udah ya, Dion Wiyoko, kemudian juga ada Sigi Wimala, Dian HP, dan ada beberapa nama lain lagi. Nanti bisa dilihat di websitenya di www.avatara88.com. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana aku itu bisa memegang segitu banyak artis ya dalam satu manajemen seperti itu, memang kalau ditanya itu tidak gampang dan kemudian memang tidak mudah. Tapi kemudian satu hal yang penting itu juga adalah saya tidak bekerja sendiri. Jadi saya punya tim. Jadi yang paling penting itu adalah gak mungkin mengatur 14 talent itu. Kita itu bekerja sendiri. Jadi aku tuh punya tim lah yang membantu aku untuk menjalankan itu semuanya. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu pengalamannya lebih lanjut dari Mas Sulung ya, ini juga ternyata Kak Sulung sempat rilis 2 buku ya Kak ya? Ya. Oke, dan ini keren banget, dari judulnya aja juga kalau zaman sekarang bisa dibilang clickbait banget karena kamu pasti langsung penasaran. Yang pertama itu judulnya Artist Management 101, Jalan Panjang Lahirkan Bintang. Habis itu buku yang kedua itu Artist Management 101 Part 2, kisah di balik panggung hiburan. Iya. Nah gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum sempat baca, tapi mudah-mudahan nanti bisa nyari bukunya dan bisa baca selengkapnya Iya. gitu ya. At a glance nih Kak Sulung sekilas aja ya. Iya. Apa sih yang pengen Kak Sulung sampaikan lewat tulisannya di 2 buku tadi gitu. Jadi tentang gini, entertainment industry. jadi gini, karena itu berdasarkan dari pengalaman aku sih. Kita bekerja di industri hiburan di Indonesia, kita bekerja di industri showbiz Indonesia itu memang buku mengenai manajer artis itu atau manajemen artis itu sangat langka, sangat amat sedikit gitu loh. Kalaupun ada itu buku dari luar negeri, dan itu juga gak banyak. Nah, berdasarkan itu aku berpikir gini loh, maksudnya aku di industri ini kan udah lumayan lama lah ya, dan pengalaman yang aku dapat juga udah cukup banyak, itu lumayan banyak juga apa yang aku hadapin, apa yang aku alamin, apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan. Jadi aku ngerasa kenapa aku nggak menulis ya, kenapa aku nggak menulis buku, aku sharing tentang pengalaman aku sebagai manajer artis kepada teman-teman sekalian. Dengan harapan kalau misalkan teman-teman yang ingin menjadi manajer artis, mereka memiliki satu gambaran. Oh, profesi manajer artis itu seperti ini loh. Atau misalkan orang-orang yang pengen tahu tentang pekerjaan sebagai manajer artis, mereka juga punya satu gambaran. Yes. Intinya seperti itu aja, dan memang aku suka nulis gitu loh. Nah, jadi akhirnya terbitlah 2 buku itu, dan aku beruntung buku pertama aku diterbitkan oleh MRA Publishing, yang kedua itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, dan aku sekarang sudah menyelesaikan buku yang ketiga, udah selesai, lagi diedit, mudah-mudahan tahun ini akan bisa terbit. Jadi memang rencananya aku pengen bikin nulis buku
trilogi tentang artis management. Jadi intinya itu adalah aku pengen berbagi. Aku pengen berbagi pengalaman aku sebagai manajer artis biar teman-teman itu yang pengen menjadi manajer artis itu mereka punya satu gambaran dan punya satu pegangan gitu. Karena ada buku yang mereka bisa baca. Karena aku berkaca dari pengalaman aku selama aku menjadi manajer artis itu sangat susah mendapatkan buku atau referensi tentang manajemen artis gitu. Nah itu kita semuanya dan aku yakin teman-teman manajer artis yang sekarang menjadi manajer artis juga mereka itu kami itu semuanya itu belajar yaitu learning by doing. Karena nggak ada sekolah, nggak ada sekolah, nggak ada kursus ataupun satu institusi yang memang membuka kursus atau membuka pelatihan tentang bagaimana bisa menjadi seorang artis manajer yang bagus gitu, yang baik seperti itu. Dan barusan ketika Kak Sulung menyebutkan nama-namanya itu menurut Indi sih semuanya big names gitu ya Kak ya. Semuanya nama-nama yang sudah punya sepak terjang luar biasa di industri Indonesia gitu. Itu untuk bisa ngedapetin artis-artis besar ini tuh gimana sih Kak caranya? Jadi gini. Ngelobinya tuh seperti jadi apa? Gini, itu dua arah sih. Jadi biasanya itu mereka yang meng-approach saya juga ada. Jadi misalkan kayak Mbak Dian HP, Cathy Sharon waktu itu yang mereka minta aku yang jadi manajernya mereka, ya kan. Kemudian juga Morgan Oey waktu itu juga begitu dia keluar dari Smash, dia bilang aku pengen gabung di Avatar 88. Tapi ada juga seperti Dion Wiyoko, Ben Joshua, aku yang menemukan mereka gitu lah, aku yang menemukan mereka. Jadi seperti itu. Jadi bisa dua arah. Jadi misal aku melihat oh ini potensinya bagus, aku mau bekerja sama dengan mereka atau juga mereka approach gitu loh. Jadi bisa dari kedua belah pihak dan kemudian biasanya kita bicara, kita ngobrol untuk bisa mendapatkan chemistry-nya gitu loh. Ada nggak chemistry di antara kami? Kalau chemistry ada di antara kami, biasanya aku juga aku mantap nih untuk bekerja sama dengan mereka seperti itu. Dan selanjutnya juga mungkin kita pengen bahas nih tentang cara kerja manajemen artis kayak gimana sih Kak gitu. Terus jadi gini, strukturnya juga ada apa aja. Kalau di Avatar 88 itu kan jadi selain aku ada yang namanya talent manager. Jadi talent manager itu aku bagi satu talent manager bisa pegang 4 talent, bisa pegang 3 talent, bisa pegang 2 talent. Jadi mereka memegang detail daripada para artis seperti itu ya. Kemudian aku juga itu ada orang admin, kemudian juga ada keuangan, finance. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab terhadap begitu uang itu ditransfer oleh klien ke nomor rekening artis yang dipegang oleh orang finance ya. Nah, dia yang mentransfer kepada ke rekening artis seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi strukturnya itu adalah jadi aku bikinnya nggak ribet, aku bikin simpel aja. Kemudian ada aku, kemudian juga ada orang finance, kemudian ada orang admin dan kemudian ada talent manager. Barusan itu untuk masalah rekening itu menarik Kak. Jadi memang rekening yang disetorkan ke katakanlah manajemen itu ada lagi rekening sendiri artisnya yang dibuatkan khusus. Betul. Dan nama dia sendiri ya? Nama dia sendiri. Jadi ini orang finance-nya namanya Mas Asra ya. Jadi dia megang semua rekening daripada artis Avatar 88. Dia megang, dia begitu ada info dari talent klien, uang misalnya fee-nya Vino Mas Dian udah ditransfer, ya contohnya ya, atau via Morgan udah masuk, atau fee-nya Adi Numirasi udah masuk gitu. Nah dia cek udah masuk, dia akan kirim. Gitu, dia akan kirim ke rekening pribadi daripada artisnya kayak gitu. Jadi apa? Jadi sangat transparan. Dan maksudnya gini, klien juga merasa nyaman, aman karena apa? Itu ke rekening artisnya bersangkutan. Atas nama yang bersangkutan. Betul, ya? artisnya juga bisa anytime bisa ngecek. Jadi dari manajemen nggak bisa bohong. Misalkan artisnya cek udah masuk belum payment, kita nggak akan bisa ini karena artisnya juga kan username sama password juga artisnya juga pegang. Mereka bisa anytime cek. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus juga nih kalau misalnya biasanya per kontrak-kontrakan gitu ya Kak, satu artis yang misalnya let's say tergabung sama Avatar 88 itu biasanya minimal atau ada istilah probationnya juga? Jadi gini, jadi gini, kalau di Avatar 88 itu adalah biasanya itu aku probation dulu 6 bulan. Kenapa perlu probation 6 bulan? Jadi biar kita tuh saling tahu dulu, penjajakan dulu sebelum kita kawin cara kerjaan dong, seperti itu. Nah, jadi biasa 6 bulan sih kita lihat. Dan kalau pengalaman aku selama ini 6 bulan itu sudah cukup untuk bisa melihat, gue itu ada chemistry nih sama dia nih, atau ini nggak ada chemistry, jadi kita udah bisa tahu gitu loh. Nah kalau misalkan 6 bulan itu ternyata memang cocok, biasanya aku nggak mau kontrak panjang-panjang, aku biasanya tuh 2 tahun. 2 tahun perpanjang lagi, 2 tahun perpanjang lagi, aku lebih suka gitu daripada 5-6 tahun dalam perjalanannya nggak cocok malah nggak enak. Iya. Karena ibaratnya katanya manajemen sama artis sama artisnya itu kayak ibaratnya menikah secara kerjaan. Iya. Jadi gini aku tuh selalu ngomong kepada artis-artisku,
kan aku juga ketemu mereka tuh biasanya dan mereka tuh masih belum married ya, masih di umur 20 sekian gitu kan, masih muda lah kayak gitu kan. Kemudian ada titik di mana mereka akan berkeluarga gitu kan. Nah, biasanya tuh semua artis aku itu kalau mereka mau menikah tuh mereka selalu ngomong, "Mas, aku udah cocok nih sama si A gitu, aku pengen serius, aku pengen melangsungkan ke jenjang pernikahan." Jadi aku selalu sampaikan ke mereka bahwa kamu tolong sampaikan ke calon suamimu atau ke calon istrimu bahwa setelah menikah itu kamu punya keluarga dua. Ini ada keluarga juga selain keluarga kamu, keluarga inti. Keluarga beneran. Ada juga keluarga secara kerjaan, Yes. di mana itu adalah aku sama talent manager kan, sama orang finance kan seperti itu. Nah, kami Anita Manager bisa berhubungan sama mereka untuk soal kerjaan. Jadi tolong disampaikan, diberikan pengertian kepada calon suami sama calon istrinya itu bahwa seperti itu. Jadi aku selalu menyampaikan hal seperti itu gitu. Nah sama ini Kak yang menarik banget juga ya. Jadi sebetulnya Iya. ketika masuk artis manajemen atau Iya. talent management itu apa sih yang ngebedain dengan sebelumnya? Apakah kita jadi udah pasti tuh sama talent management Betul. dicariin kerjaan? Betul. Gitu. Karena kan ada tuh kejadiannya kalau kita lihat yang biasanya tuh persoalan artis manajemen dengan artisnya berantem gara-gara mungkin ada apalah istilahnya Iya, iya. telat bayar atau Iya, ngerasa iya. nggak dicariin kerjaan. Iya, Itu tuh gimana iya. sih Kak? Jadi gini, aku selalu ngomong ke talent yang mau bergabung di Avatra 88 itu adalah gini, kalau kita mau kerjasama, aku tidak pernah mau menjanjikan dalam 1 bulan itu harus gue bisa dapetin 5 project buat kamu atau gimana, bisa dalam setahun itu bisa dapatin 5 film atau misalkan dapat 5 iklan. Aku gak pernah mau. Karena itu sesuatu yang masih apa ya, kita lihat seperti itu kan masih belum sesuatu yang masih belum apa ya, belum fix seperti itu. Ya kan, jadi aku nggak pernah mau janji-janji. Jadi yang aku bilang sama mereka itu adalah yang bisa aku janjikan ke kamu itu adalah aku berjanji kalau kita udah kerjasama, aku akan memberikan terbaik buat karirmu. Aku akan memberikan terbaik bagaimana karir kamu itu bisa sustainable, kemudian bisa terus bersinar, ya kan, dan bisa stabil di industri ini. Kalau menurut aku itu lebih penting daripada kita menjanjikan pokoknya sebulan bisa dapetin off air 5. Dapat 7 nanti lagi masalah pandemi gimana? Mau gimana? Nggak bisa fulfill, iya kan? Oke. Seperti itu gitu loh. Kalau ada brand-brand yang katakanlah mau tap in, Betul, gitu ya, Kak, itu gimana sih untuk manajer ngelihatnya gitu, menentukan apakah kayak talent si A cocok dengan brand yang seperti Betul, ini gitu. Nah betul. itu gimana untuk bisa akhirnya ngulik potensi maksimal dari si artisnya Ya, itu? jadi gini kita melihat kalau pengalaman aku ya, ini aku ngomong pengalaman aku. Jadi kita melihat daripada karakteristik daripada masing-masing talent gitu loh, masing-masing artis. Dia itu kuatnya di mana? Oke. Dia itu lebih di mana? Ambil contoh ya Julia Estelle. Julia Estelle itu kan dia itu kalau brand beauty dia kan kuat banget ya. Jadi dia tuh dari umur 16 tahun malah sampai sekarang dia tuh nggak pernah putus sebagai brand ambassador brand beauty. Karena sampai kita lihat juga sekarang. kayak kulitnya mulus, cantik, mengkilap. Jadi gitu memang dia segmennya itu di sana. Nah, Oke. jadi kan karena kita melihat udah strength-nya itu di sana, bagaimana itu tugas dari seorang manajer itu adalah bagaimana aku itu bisa meyakinkan gitu loh, masa brand-brand kecantikan itu untuk mereka ngerasa memang Julie itu adalah sosok yang cocok sama pantas itu untuk menjadi brand ambassador produk mereka. Jadi sampai contoh ya, aku ambil contoh. Jadi misalkan Julie dengan salah satu brand kecantikan, nah aku nggak usah ini tapi salah satu brand skincare itu kerjasamanya sudah 8 tahun mau menuju 9 tahun. Kemudian dengan salah satu brand vitamin rambut sudah 6 tahun seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kita bisa menemukan formulasi yang tepat itu bakal bisa panjang. Demikian juga dengan talent-talent aku yang lain seperti itu. Oke, dan itu juga jatuhnya dari brand juga merasa ya sama-sama mutual gitu ya. Iya mutual, Oke. simbiosis mutualisme gitu loh, bahwa mereka itu bekerja sama dengan talent ya kan, dan kemudian ternyata ada hasilnya gitu loh, ada hasilnya itu signifikan seperti itu. Oke, Iya. jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada batasan nggak sih Kak kalau misalnya brand itu yang kerja sama artis gitu, misalnya kalau ini nggak boleh misalnya minuman ini, kalau gitu berarti dia nggak boleh ngambil yang makanan apa, ada nggak endorse-nya gitu? Jadi gini, yang paling penting itu adalah kita tuh menjaga jangan sampai head to head. Nah itu yang paling penting, itu yang membuat kerjasama itu akan panjang. Jadi misalkan contoh nih, ya kan, ambil contoh, misalkan Dion Wiyoko, dia kan menjadi brand ambassador salah satu bank, ya kan, bank nasional gitu. Nah, udah otomatis nggak boleh ngambil produk yang sejenis, mau apapun juga kita harus komit. Kita nggak bisa tuh kayak misalkan sembunyi coba-coba gitu loh. Jangan deh ya. Nggak bisa. Atau misalnya contoh,
Morgan Oi dia kan brand ambassador salah satu smartphone. Ya nggak bisa untuk semua produk smartphone-nya nggak akan bisa seperti itu loh. Ya kan? Nah, jadi kita tuh harus apa ya? Kita tuh harus komit seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa yang mau coba-coba nggak akan bisa. Karena apa? Klien pasti nggak akan happy. Yes, oke. Nah, terus juga kan kalau misalnya Kak Sulung ini banyaknya memang talent-talentnya adalah artis atau aktris gitu, atau aktor gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal film atau televisi, sebetulnya nih Kak Sulung pengen tahu sih lebih cair mana main film atau main sinetron? Sebenarnya gini, itu agak susah. Kita nggak, misalnya gini, medianya kan beda ya. Media biasa, satu layar lebar, satu layar kaca. Itu aja udah beda kan, mediumnya aja udah beda. Cuma gini, jangan kita membuat satu pengkotak-kotakan juga sebenarnya. Karena bagaimanapun juga itu kalau kita berkarya, mau berkarya dimanapun harus maksimal. Mau bermain FTV harus maksimal main di FTV. Mau bermain di sinetron harus maksimal, harus menjadi yang terbaik di sana gitu loh. Kemudian mau ke layar lebar juga gitu, ke film harus menjadi salah satu yang terbaik juga di sana gitu. Jadi kalau prinsip aku sih seperti itu. Mau mereka berkarya dimanapun juga itu mereka harus menjadi yang terbaik gitu loh. Di bidang yang mereka gelutin. Itu prinsip seperti itu. Jadi mau apa aja bebas, yang penting terbaik lah di situ. Iya, betul. Oke. Nah, terus juga nih talent atau artis-artisnya Kak Sulung kan ada macam-macam, pemain film, bintang iklan, terus pemain FTV dan juga sinetron gitu. Nah, kalau masyarakat nih Kak ada stigma yang bilang kalau artis TV yang kebanyakan main sinetron itu malah akan jadi terkotak-kotakan untuk produser film gitu. Jadi kayak misalnya, ya udah lo mah sinetron aja, kalau buat film mah carinya yang lain lagi gitu. Nah, pernah nggak Kak ada kasus kayak begini yang datang ke talentnya? Kalau aku sih gini, aku sampai sekarang sih aku belum pernah mendapatkan hal seperti itu. Dan misalnya gini, satu hal yang perlu aku jelaskan juga. Jadi gini loh, talent-talent aku sebelum mereka masuk ke film, mereka tuh semuanya sempat ke sinetron. Ya kan, Vino sempat main sinetron kan, dia sempat main sinetron berapa judul malah, ya kan. Morgan Oi dia sebelum masuk ke film dia sempat main sinetron dulu sama salah satu pihak malah 3 judul kalau nggak salah. Dion Wiyoko dia malah sebelum masuk ke film dia main sinetron dulu, ya kan gitu loh. Nah, malah Juli juga sempat main sinetron, ya kan, 2 judul 3 judul seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sih gini loh. Awalnya mereka explore dulu aja, mereka tuh cocoknya di mana, mereka tuh pasnya di mana. Nah, setelah mereka mencoba, ini kan mereka tahu, oke, kayaknya gue itu cocoknya di film deh, ya kan. Tapi mereka udah ngerti, mereka udah tahu gitu loh. Oke, kalau bisa main di sinetron itu kerjanya itu adalah seperti ini, ya kan. Syutingnya bisa dari hari Senin sampai hari Minggu, atau misalkan Senin sampai Sabtu libur cuma sehari kan gitu. Kalau film itu jelas, sebelum masuk film ada reading dulu, ada workshop dulu, syuting. Setelah selesai syuting ada jeda untuk post produksi, untuk post pro filmnya, kemudian nanti dapat jadwal lagi untuk apa, untuk promo, untuk gala premier. Nah, kurang lebih kan polanya seperti itu. Nah, pokoknya kalau mereka sudah merasa oke, udah cobain dan mereka ngerasa oke, gue tuh lebih nyaman di film, ya udah gitu loh. Tapi at least mereka coba dan mereka udah tahu gitu loh. Karena apa? Karena itu nantinya akan membantu mereka itu untuk apa? Untuk mereka terus bisa mengasah etos kerja mereka. Karena masing-masing itu kan ada tantangannya sendiri. Shooting stripping ada tantangan tersendiri. Shooting film juga ada tantangan tersendiri seperti itu. Jadi semuanya juga balik lagi jam terbang gak akan bohong ya kayak gitu. Oke, berarti sebetulnya gitu ya, encouragement-nya adalah jangan lo udah main sinetron terus lo betah, tapi lo juga cobain film. Karena siapa tahu lo lebih suka film. Seperti itu. Dan vice versa gitu ya. Cobain dulu semuanya baru dia tentuin lo mau yang mana. Setuju. Gitu. Seperti itu. Oke. Terus nih, kalau misalnya Kak Sulung ditantang ya pegang artis sinetron yang mau move ke film gitu ya. Katakanlah mau nge-switch brand image gitu ya. Taktik apa yang dilakukan Kak biar si akhirnya brandnya juga berubah gitu sesuai dengan yang ditargetin sekarang? Kalau aku sih gini, Indi, itu harus dari kedua belah pihak. Jadi gini, misalkan artis yang pengen masuk ke film, nah aku harus ngomong dulu seserius apa, keinginan mereka itu sebesar apa. Ya kan, untuk bisa masuk industri film. Biasa aku jelasin bahwa industri film itu adalah seperti ini, pola kerjanya juga beda, ya kan. Di sana butuh persiapannya lebih panjang, kemudian di sana butuh waktu yang lebih panjang lagi gitu loh. Karena ada waktu di mana mereka tuh harus masuk ke karakter, mereka harus reading, harus workshop seperti itu. Nah, mereka siap nggak? Seperti itu. Nah, kalau mereka siap, coba. Karena gini,
satu hal yang menjadi prinsip aku adalah bagaimanapun juga itu harus mencoba. Oke. Kalau memang nggak berhasil nggak apa-apa. Yang Tapi penting mencoba. Kita udah mencoba. Oke. Tapi jangan langsung dipatahkan. Oke. Semangat mereka kan juga boleh dipatahkan. Tapi kita ngomong dulu, lu siap nggak? Karena lu kerja, lu syuting stripping kan cepet gitu kan maksudnya kan. Sehari satu episode. Nah kalau di film kan seperti itu, ritmenya berbeda. Kamu siap nggak? Kalau kamu siap segala macam, oke. Tapi nggak bisa serta-merta langsung dapat film. Oke. Karena kan butuh waktu untuk bisa meyakinkan dulu produsernya, harus bisa meyakinkan dulu sutradaranya. Kemudian biasanya mereka akan tes cam dulu. Karakternya cocok atau enggak. Dan belum tentu juga ditawarin ke satu film langsung dapat, belum tentu. Mungkin film keempat, kelima baru dapat. Dia punya kesabaran nggak untuk menunggu seperti itu. Tapi kalau menurut prinsipnya aku, kalau memang mereka itu punya star quality, mereka mau main di sinetron kayak, mereka mau main FTV kayak, mereka mau main di film kayak, mereka pasti akan bisa. Oke. Itu. Berarti benar-benar ya, maksudnya dari kalau aku simpulin dari Kak Sulung itu Iya. pasti akan melakukan partnya dengan yang terbaik, tapi semua bergantung ke aktrisnya Betul, lagi ya. atau Seberapa aktornya, tangguh iya. dia, seberapa dia keras Betul, mau mencoba, iya, gitu ya Kak. iya. Oke, jadi semuanya balik lagi ke mereka sebagai talentnya. Betul, Gitu. betul. Oke. Yang namanya riders Kak, Iya. ini biasanya audiens ya, teman-teman semua Ah, selalu ah. kepo gitu ya Kak ya. Ah, ah. Kalau musisi biasanya kan rider sebelum manggung, Iya. kalau misalnya untuk aktris, Iya. itu sebelum mereka syuting either film atau sinetron, Iya. itu ada ridersnya juga nggak sih Kak? Katakanlah ada sesajen yang harus disiapkan, minuman, makanan tertentu. Nah biasanya ada cerita lucu juga nggak dari situ? Jadi gini, riders itu adalah benteng. Itu adalah benteng daripada si artis gitu loh. Nah, jadi riders itu mutlak, itu harus ada gitu loh. Kalau musik kan jelas banget ridersnya seperti apa. Sebenarnya juga untuk aktor sama aktris juga itu sangat jelas ridersnya. Gimana Jadi tuh, Kak? atau misalkan karena aku juga kan pegang presenter ya, pegang MC juga Alin Adita kan, atau pegang musisi Dian HP gitu. Nah, jadi ridersnya kami juga sebenarnya bikinnya juga bukan riders yang neko-neko, bukan riders yang terlalu ribet sampai semua jadi IO atau penyelenggara atau apa jadi takut atau PH takut bekerja sama Jadi kayak ngasih PR sama Nah, enggak gitu ya? Jadi gini, prinsipnya itu adalah, kalau aku selalu dari awal itu prinsipnya itu adalah aku gak pernah, sama talentku gak pernah mau menyusahkan klien. Itu nggak ada di kamus kami. Kenapa? Kerjasama harus win solution dong. Tapi klien juga harus bisa mengerti kenapa kami minta rider. Misalkan contoh, minta tiket satu bisnis untuk artis. Itu sangat wajar. Karena apa? Itu adalah untuk menjaga kenyamanan mereka. Kebayang kalau misalkan mereka duduk di kelas ekonomi itu semua ngajak ngomong, ngajak foto apa, sedangkan mereka mau kerja. Nggak fokus Nggak nanti fokus ya? kan gitu loh. Dan mereka kan nggak bisa menolak seperti itu. Nah, kenapa harus duduk di bisnis adalah bila mereka itu punya me time, mereka itu bisa istirahat untuk fokus nanti untuk mereka itu kerja. Dan kerjanya nanti top juga. Nah, gitu kemudian ya? minta satu mobil. Kenapa mobilnya itu harus sendiri, gak gabung dengan yang lain? Adalah biar mereka juga bisa tenang. Kalau mobil 2, 3, 4 orang kan ngobrol terus. Nah, kan seperti itu. Nah, kamar, hotel. Kita kenapa minta hotel yang nyaman, hotel yang terbaik di mana di kota bersangkutan itu apa? Biar kenyamanan mereka juga. Kenapa? Klien nggak mau tahu. Begitu artis sudah diminta untuk perform, ya itu artis MC ya kan gitu, atau entertainer ya kayak Mbak Dian HP untuk perform, mereka mana mau tahu apa maksudnya AC-nya mati, AC hotel mati, atau air nggak nyala, nggak mau tahu. Belum sempat mandi atau belum segala macam, mereka nggak mau tahu, terus muncul dengan muka yang nggak fresh, mereka nggak mau tahu. Harus perform karena udah dikontrak, udah apa. Nah, jadi riders itu kenapa penting? Riders itu penting adalah itu adalah benteng daripada dan untuk menjaga kenyamanan daripada talent artis gitu loh, untuk menjaga kenyamanan mereka. Jadi sehingga demikian mereka bekerja itu juga gak pusingin, aduh tiket gua gimana ya, gua dapat tiket kelas apa ya, hotel gua di mana ya gitu, terus mobil gitu. Aku nggak mau mereka dipusingkan dengan hal seperti itu. Dari awal harus perjelas dulu. Kalau misalkan klien itu tidak bisa memenuhi, misalnya gini, riders yang memang diajukan oleh manajemen, aku lebih memilih nggak ambil kerjaan itu. Oke. Karena aku udah punya pengalaman. Iya, aku udah punya pengalaman. Misalnya kita ini malah artisnya nggak nyaman apa diteleponin, masa nggak enak seperti itu gitu loh. Oke. Iya kan? Kalau gitu, terakhir deh, ini dari Kak Sulung sendiri, goals-nya seperti apa sih Kak? Pengen bersama Avatar. Jadi aku 88 goals tuh? aku ya bersama dengan Avatar 88 dan juga dengan semua talent aku itu adalah, aku sih gini aja, aku pengen itu bagaimana juga itu kami itu bisa memberikan kontribusi terhadap industri hiburan Indonesia. Kalaupun kami bisa memberikan kontribusi itu sepersekian itu aja kami sudah bahagia.
Nah, pertanyaan berikutnya, Ya. ini ada dari @nexapaisan. Ya. Cara mempertahankan eksistensi Ya. artis itu gimana? Misalnya image dia itu teenagers banget, tapi sekarang udah berkeluarga, itu gimana? Oh Ya. mungkin perubahan image-nya Ya, gimana shifting? jadi gini, kalau menurut aku tuh shifting itu adalah satu kewajaran. Kita nggak akan bisa. Aku ambil contoh aja. Misalkan waktu Vino G. Bastian waktu dia bergabung di Avatar 88 itu tahun 2009 kan dia masih belum married ya. Dia baru selesai syuting Serigala Terakhir. Itu kan image dia itu kan ini banget kan, maksudnya kita tahu lah Vino gitu kan orangnya itu image-nya itu kan yang apa sih dia waktu dia itu kan Serigala Terakhir kan kita lihat kan rock and roll gitu kan. Yeah. Nah, itu ya dia kan seperti itu, image-nya kan seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu itu ya kan kemudian dia menikah, dia punya anak, tapi bukan berarti image-nya jadi tua. Oke. Enggak. Jadi Vino itu tetap jadi seorang Vino yang tetap stylish, ya kan? Yang tetap itu misalnya gini, ayah muda yang keren, kan Jadinya seperti tuh itu. hot daddy gitu Hot daddy ya. kan kayak gitu kan. Gitu. Jadi dan kemudian juga itu tidak membuat pekerjaan yang berdatangan jadi menurun, malah sama sekali enggak gitu loh. Demand-nya tetap bagus gitu. Maksudnya tawaran film terus berdatangan, kemudian brand juga tetap ada. Kemudian tawaran-tawaran dari brand tetap ada. Kalau dulu sebelum pandemi itu off air event juga off air itu cukup banyak seperti itu. Jadi enggak ada ini, tidak ada perubahan seperti itu, ngerasa udah married udah tua gitu. Sama sekali enggak ada. Karena mereka juga mengerti bagaimana walaupun mereka married, mereka tetap bisa membuat dan menjaga image mereka gitu loh. Jadi nggak seperti yang udah kesannya jadi tua, nggak seperti itu. Gue ambil contoh juga kayak misalkan Lukman Sardi deh. Lukman Sardi kan tahun ini 50 tahun. Tapi dia itu kalau kita bicara aktor di generasi dia itu salah satu yang terbaik. Iya, paling megang dia lah ya. Tawaran filmnya juga selalu ada gitu. Misalnya brand juga tetap sama dia. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana itu kita tahu strength daripada aktor talent kita, dan aku tuh selalu ngomong ke semua talent-talent aku, bagaimana itu kalian bisa menjadi yang terbaik di generasi kalian. Kalian di umur 20-an, kalian jadi yang terbaik di umur 20-an, di 30-an kalian jadi yang terbaik di sana. Salah satu yang terbaik lah ya gitu. Di umur 40-an seperti itu, di umur 50-an seperti itu. Jadi kalau dengan demikian eksistensi mereka itu tetap terjaga. Oke, Kayak berarti gitu. kesimpulannya tenang aja, semua ada masanya, Betul. ada marketnya semua Betul. ya. Oke, dan juga mungkin kalau bisa dibilang mau nanti dia statusnya berubah dari single ke married, Iya. dari dia umurnya terus bertambah Iya. jadi keberapa, tapi yang penting si main karakternya dia tidak berubah. Nah, gitu aku ya. mau tambahin juga, yang paling penting adalah gini, itu juga aku selalu sampaikan ke talent-talent aku, yang paling penting adalah kita harus bisa mengembrace. Mengembrace itu mereka, misalnya gini, oke perjalanan mereka kan dari 20 ke 30-an, 30-an ke 40-an, udah akan terus. Nah, begitu mereka mau masuk ke fase-fase itu, mereka tuh harus mengembrace. Kalau mereka bisa seperti itu maksudnya gini, karena apa? Karena kalau kita bicara aktor atau aktris itu mereka itu acting mereka tuh akan makin dahsyat, akan makin ditempa oleh pengalaman. Oke. Iya. Pengalaman hidup itu membuat mereka tuh makin kaya. Gitu loh. Jadi begitu mereka dapat karakter seperti apa mereka udah bisa dengan gampang masuk ke sana. Karena mereka udah ditempa dengan perjalanan hidupnya mereka. Oke. Seperti itu. Ini nice info. Berarti sebetulnya kalau when it comes to actor atau Iya. actress, mereka semakin bertambah usia, semakin berpengalaman, malah aktingnya makin sabi ya Mas ya? Makin ini. Makin gila ya? Makin gila, makin dahsyat. Oke, karena pengalaman hidupnya bertambah, Betul. pengalaman jam terbang Iya, syuting mereka juga tinggal bertambah. relate aja. Oke, gua gini, mereka tinggal relate. Oke, gua mungkin pernah ngalami hal seperti ini ya. Oke, Tinggal mungkin pernah itu. mengalami itu tuh beneran di kehidupan nyata mereka gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, gitu. oke. Ya ampun Kak Sulung, terima kasih Terima banyak kasih loh ya. untuk waktunya. Ngobrolnya seru banget, jadi makin tahu tentang kehidupan di balik layar, terutama yang berhubungan dengan dunia acting gitu ya, dunia seni peran gitu, baik yang tadi kita bahas apakah itu layar lebar atau juga di televisi. Kalau begitu, aku Indi Arisa dan juga narasumber kita pada Saya hari Sulung ini. Landung. Pamit undur diri ya. Terima Sampai kasih untuk ketemu. waktunya. Baik, sampai Iya. ketemu lagi di kolektif kreatif selanjutnya. Bye. Bye.